Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Karena tadi kita sudah membacakan surah Yasin, tahmid dan tahmidnya. Dan sebelum kita tutup, akhiri dengan doa. Ada sedikit barangkali dari guru kita akan menyampaikan nasihat kematian untuk khususnya para keluarga almarhum Bapak Laksmi Bambang Nurmin dan umumnya buat kita semua. Kepada guru kita Ustaz Sadi Hidayat, kami persilakan kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shahadatan yu'ribu biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal iz'an. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh miftahi babir rahmatillah adada ma fil millah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratul kiram, para guru, para orang tua, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik buat kita. Allah senantiasa memberikan hidayah buat kita. Allah senantiasa memberikan inayah buat kita. Dibimbingnya kita hingga selamat dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan sekali lagi wabil khusus buat yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Laksmi Bambang bin Nurmin. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah turunkan cahaya ke dalam kuburnya dengan cahaya yang penuh dengan kenikmatan, cahaya yang penuh dengan rahmat, cahaya yang penuh dengan maghfirah, ampunan atas segala dosa-dosa dan kehilafan-kehilafannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkannya senantiasa dalam ketabahan dan kesabaran. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kalau kita bicara tentang kematian, itu udah hal yang pasti. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Semua kita pasti akan mengalami kematian. Tinggal nunggu waktu dan kapan gilirannya. Di mana tempat kita kagak tahu. Yang tua kebagian, yang sakit apalagi bakal kebagian. Dan tidak menjamin tua yang sakit itu akan segera mati. Yang muda pun
tanpa kita sangka-sangka. Hati-hati nih yang muda, ya. Makanya mesti pilih jalan yang baik. Jadi kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Buat keluarga, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita mesti sabar. Sabar itu ada 3. Sabar dalam ibadah. Dalam ibadah kita sholat nih mudar-mandir ke masjid, mesti sabar. Yang muda-muda jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh daripada orang alim, jangan jauh-jauh daripada Al-Quran, ya. Nih, sabar yang pertama, sabar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar yang kedua, sabar menjauhi, menghindar daripada kemaksiatan. Jangan maksiat disamperin, orang mabuk disamperin, jauhin, pilih teman yang baik. Kemudian ini buat keluarga yang kucintai, semoga Allah selalu merahmati dan memberikan kebahagiaan buat kalian. Sabar dalam menghadapi musibah. Ini adalah musibah. Kematian adalah musibah. Mesti sabar. Dan buat anak-anak mesti dipahamin, ya. Bakti kepada orang tua bukan semasa dia hidup aja. Ketika dia meninggalnya pun kita mesti berbakti, ya. Berbakti kepada orang tua sampai nggak akan habis, sampai kita mati nggak akan habis tuh, ya. Doain orang tua, sering-sering doain, terutama minimal sehabis sholat fardu. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi orang tua hamba, ya Allah, sebagaimana dia menyayangi hamba di waktu kecil. Ya, setiap kita ini anak punya orang tua. Jangan lupain doa buat orang tua, buat orang tua kita. Ya, buat yang terkena musibah, jangan lupa tetap pergauli, sambung saudara, silaturahimnya kepada teman-teman daripada bapak kita yang sudah meninggal, ya. Utangnya ya diurusin. Kalau memang ada sangkutan diurusin, jangan kagak, ya. Jangan warisannya aja diurusin, utangnya diurusin, segala amanah dijalankan, ya. Lakukan terus apa yang menjadi kebaikan-kebaikannya. Orang tua kita rajin ke masjid, contoh tuh, lakukan, terusin. Orang tua kita sering ngaji, terusin. Kita mesti pintar, senang ngaji. Orang tua kita sering bersedekah, ikutin. Pokoknya yang baik-baik dilakukan orang tua kita yang telah meninggal, kita lanjutkan. Perihal kematian buat semuanya nih, termasuk buat saya khususnya,
Zuhud terbaik adalah dengan mengingat kematian. Ibadah terbaik adalah dengan mengingat kematian. Tafakur yang baik adalah dengan mengingat kematian. Seseorang yang membebani dirinya dengan selalu mengingat kematian, maka dia akan mendapati kuburnya menjadi taman-taman surga. Rasulullah juga pernah bilang tuh, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati, kemudian mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupannya kelak di akhirat nanti. Ya, kematian adalah pemutus kenikmatan, alimul ladah. Ya, buat keluarga sekali lagi, jangan gundah, jangan sedih. Kita lihat bagaimana Rasulullah umur 63 aja udah dipanggil. Itu kekasih Allah, makhluk yang disayang sama Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, tapi dipanggil juga sama Allah pada usia 63 tahun. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya, yang terbaik, yang mungkin juga sebagai kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan buat anak muda nih, ya, jangan salah jalan. Ya, tadi saya udah bilang, jangan jauh-jauh daripada masjid. Insya Allah masa depan ente terjamin. Jangan jauh-jauh daripada ulama. Insya Allah ente jadi orang. Ya, jangan tinggalin baca Quran, apalagi ntar Ramadan nih, bulan diturunkannya Al-Quran. Usahain sebulan minimal khatam sekali. Bisa nggak? Yang muda-muda nih. Bisa. Ya, usahain minimal khatam sekali, 2 kali, 3 kali lebih cakep. Ya. Yang terakhir yang ada mau ngomong nih, jadilah kita orang baik, karena orang baik akan kumpul pada perkumpulan yang baik. Jadilah orang yang baik, karena orang yang baik akan dikumpulkan kepada tempat yang baik. Dipanggil dengan panggilan yang baik. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, hal unada bidzalikan nida. Dia bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan itu, jadilah kalian orang yang baik, karena orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang yang baik di tempat yang baik yang bernama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diseru dengan seruan yang baik. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apakah aku akan dipanggil dengan panggilan yang baik tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, na'am, tunada bidzalikan nida, tunada bidzalikan nida. Apa panggilan yang baik tersebut? Panggilan tersebut adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Ya, nggak tua, nggak muda, udah. Dunia ini singkat, cepat. Tahu-tahu kita udah di kuburan. Ya, dunia itu singkat, cepat. Tahu-tahu kita udah digotong ke kuburan, dipendam ke kuburan. Yang jadi masalah di sana itu kita mendapatkan ampunan dari Allah. Yang jadi masalah di dalam itu kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh, deketin masjid, deketin ulama, baca Quran, jangan lupa ya, tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai ketika dia membaca 10 ayat dalam satu hari ya. Dalam satu hari minimal 10 ayat, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar salat ya. Di luar salat kita baca minimal 10 ayat Al-Qur'an, maka kita tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doain semoga Bapak Lajing Bambang bin Nurmin Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah senantiasa memberikan ampunan, keberkahan, rahmat dan nikmat di kuburnya. Ala hadinni wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika assalam wa hayna rabbana bis salam wa alhimna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dan Allah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Sepi yang telah menyampaikan nasihat kematian khususnya keluarga almarhum dan untuk kita semua. Semoga semua menjadi buat untuk kita semua dan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan sehari-hari kewajiban kita sebagai muslim.